Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi anak-anak, kita lanjutkan ke sesi yang kedua di pembelajaran hari ini tanggal 27 Juli 2020. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yang terjadi pada tumbuhan ini tanpa mengalami peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang proses penyerbukan, yaitu dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di mana dalam prosesnya terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di sini di perkembangbiakan yang cara kedua, yaitu vegetatif, tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu bagaimana caranya apabila tidak terjadi peleburan sel? Ya, perkembangbiakan vegetatif sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami, perkembangan vegetatif alami, dan buatan. Nah, tujuannya untuk perkembangbiakan vegetatif ini dilakukan tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru dengan sifat yang baru. Nah, seperti apa? Mari kita bahas satu per satu ya. Yang A, perkembangbiakan vegetatif alami terlebih dahulu. Perkembangbiakan vegetatif alami ya terjadi dengan yang alami ya, tanpa dibuat oleh manusia. Yang pertama, tumbuhan dapat berkembang biak dengan tunasnya. Jadi kalau dengan tunas, tidak dengan melalui penyerbukan di bunganya ya, tapi dengan tunasnya. Kita lihat yang dapat berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah tumbuhan suji atau pandan, kemudian cocor bebek ini dengan tunas daun, kemudian pisang ada tunasnya, tahu ya, kemudian pohon bambu. Selanjutnya, jadi yang dapat berkembang biak dengan tunas contohnya tumbuhan suji atau pandan, cocor bebek, kemudian bambu. Selain tunas, perkembangbiakan vegetatif secara alami dapat dilakukan tumbuhan yang memiliki umbi lapis. Kita lihat seperti apa tumbuhan yang memiliki umbi lapis. Contohnya seperti bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Kalian lihat di sini ya, berlapis-lapis. Kemudian tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif dengan umbi batang. Contoh umbi batangnya ya tanaman kentang. Kemudian umbi jalar. Ini bila ditanam, bagian umbinya dapat menghasilkan tumbuhan baru. Selanjutnya, tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif melalui umbi akar. Nah, tumbuhan yang memiliki umbi akar contohnya seperti kalau ini tadi umbi lapis, umbi batang, sini umbi akar. Umbi akar ini terdapat pada tanaman wortel, lobak, dan singkong. Maaf, tulisannya salah, lobak singkong ya, harusnya lobak saja. Kemudian singkong yang bawahnya.
Ini tadi umbi batang, jadi batangnya berisi cadangan makanannya tersimpan di batang hingga membentuk umbi seperti itu. Jadi ini bila dipotong ini berupa batang ya, bagian dari kentang, bukan akar tapi batang. Dia tumbuhnya di cadangan makanannya terkumpul di bagian batang hingga membentuk umbi. Begitu pula dengan umbi jalar, ini bukan akar tetapi batang. Sedangkan untuk singkong ini terletak di akar, umbinya ada di akar ya, seperti wortel juga. Kalian lihat akarnya menggembung gitu ya, terisi cadangan makanan seperti lobak juga. Selanjutnya geragih atau stolon. Ini tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif dengan geragih atau stolonnya. Apa itu geragih atau stolon? Yaitu batang yang tumbuh ke samping. Jadi batangnya itu tumbuh ke samping kemudian mengenai tanah dan akhirnya tumbuhlah tumbuhan baru. Selain ya, ini masih geragih atau stolon ya. Selain rumput teki, ini contohnya rumput teki, suka teki ya Caya, rumput teki. Kemudian yang lain stroberi ya, lihat di sini. Ini yang memanjang-manjang di sini adalah batangnya yang tumbuh ke samping, kemudian di sini kena tanah dan tumbuh tanaman baru. Kemudian akar tinggal atau rizoma, contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Kalau ini sudah jelas ya, banyak di sekitar kita kunyit, jahe, dan lengkuas. Apalagi di masa pandemi kita bisa memanfaatkannya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan dan makanan berbahan kimia. Kita kembali ke organik saja ya, minum jamu seperti kunyit, jahe, dan lengkuas. Selanjutnya spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya lumut dan tumbuhan paku. Lumut dan tumbuhan paku ini termasuk juga tanaman atau tumbuhan perintis ya. Misalnya di bebatuan itu sebelum tumbuh tanaman apa biasanya tumbuhnya lumut dan tumbuhan paku dulu, baru tanaman lain kemudian tumbuh, namanya tanaman perintis. Nah, itu semuanya adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami atau perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif yang buatan. Jadi kita ya ada 7 bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk berkembang biak secara vegetatif ya, jadi vegetatif alami tadi ya. Jadi melalui tunasnya, kemudian melalui tunasnya, kemudian umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih atau stolon, akar tinggal, dan spora. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ya, namanya vegetatif buatan ya, berarti dibuat oleh manusia. Ya, dapat terjadi dengan yang pertama caranya cangkok. Ada tahapan-tahapan dalam menyangkok seperti berikut ini ya. Ini tumbuhan yang bisa dicangkok, contohnya seperti rambutan, mangga, dan jambu air. Nah, tahapan mencangkoknya
seperti berikut ini. Yang pertama, kita pilih dulu batangnya yang mau dicangkok. Kita pilih batang-batang yang bisa dikupas kambiumnya, kulit batangnya kita kupas, kemudian kita bersihkan kambiumnya. Lalu bentuknya seperti ini ya. Setelah itu kita bersihkan, ini dibersihkan kambiumnya setelah kupas dulu, kemudian dibersihkan kambiumnya, lalu kita tutup bagian yang dikupas tadi dengan tanah atau diberi sekam ya, kemudian dibasahi, tadi yang basah supaya akarnya dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tadi, kemudian lapisi dengan plastik atau biasanya itu ya plastik lah, yang biasa umumnya plastik atau sabut kelapa, tapi biasanya banyak digunakan plastik. Praktis bisa didapat di mana-mana ya. Kemudian diikat dengan erat dan dijaga kelembapannya. Apabila sudah banyak akarnya, maka dapat dipotong bagian bawahnya untuk dipindahkan ke tanah seperti ini. Sudah jadi, nanti kita praktekkan ya. Selanjutnya stek batang ya. Stek batang ini mudah saja, tinggal dipotong saja batangnya, kemudian langsung ditancapkan ke tanah, ditanam ke dalam tanah, udah tumbuh sendiri. Allah yang tumbuhkan ya, bukan tumbuh sendiri, Allah yang tumbuhkan, bukan kita, bukan petani. Selanjutnya stek daun, ini contohnya seperti tumbuhan lidah mertua yang di stek pada bagian daunnya. Kita lihat ini daunnya dipotong-potong caranya ya, kemudian dimasukkan ke dalam air yang dicampur dengan bawang merah untuk supaya cepat tumbuh akarnya ya. Dimasukkan setelah sekitar 1 jaman ya, atau beberapa menit, 30 menit atau 1 jam, kemudian bisa diangkat dari air tadi, lalu siap ditanam di media tanamnya. Kita beri kompos supaya cepat tumbuh akarnya, seperti itu ya. Nah, ini setelah jadinya seperti ini, dia ada anakan baru di samping daun yang tadi ditancap. Daunnya juga di bawah sudah ada akar-akarnya. Ini stek daun. Selanjutnya merunduk. Bagaimana cara merunduknya dan apa tumbuhan yang bisa dirunduk? Ini seperti stroberi dan bougainville. Banyak tumbuhan yang bisa dirunduk. Ya, cara merunduknya pilih batang yang dapat ditarik ke tanah, yang agak panjang, misalnya seperti ini ya. Ini ditarik ke tanah, kemudian dia ditempelkan ke tanah, kemudian ditutup dengan tanah, ini ditutup dengan tanah, atau di atasnya diberi lagi batu atau apa yang berat itu ya, supaya dia dapat tidak nyembul ke atas. Kemudian setelah tertanam ke tanah batangnya yang sebagian tadi, biasanya tumbuh akar, lalu tumbuh menjadi tanaman baru. Itu tadi merunduk. Kemudian tempel atau okulasi. Kalau tempel atau okulasi, di sini tahapan yang pertama dilakukan adalah memilih dua tanaman. Misalnya ini ya, misalnya ini adalah mangga yang akarnya kuat tapi buahnya asam. Kemudian yang di sini mangga yang manis tapi batangnya tidak begitu kuat. Nah, kebalik. Misalnya di sini yang
dipotong ini ya, ini yang tunasnya dipotong, ini yang manis tapi akarnya tidak kuat. Sementara di sini akarnya kuat tetapi tidak manis. Nah, kita bisa tempel, memadukan. Jadi dari tunas yang maaf ya, dari tunas yang tunas ya, mata tunas yang kita potong tadi kita tempelkan ke sini. Jadi ini bentuknya harus benar-benar pas ya, memotong mata tunasnya. Misalnya ini ukurannya seberapa, kemudian di sini juga harus sama di kupasnya. Kalau sudah ya tinggal ditempel saja, kemudian diikat dengan erat. Apabila menunjukkan keadaan tumbuh ya, mata tunasnya sudah ditempelkan, kemudian diikat dengan tali ya. Kalau tunasnya tumbuh berarti ya dia sudah dapat hidup menempel pada tanaman baru tadi ya, dan ini akan menghasilkan tanaman baru yang memiliki kualitas yang lebih baik daripada indukannya. Misalnya kita gabungkan tadi yang manis dengan yang masam tadi ya, jadinya. Nah, ini menyambung atau mengenten. Ini tujuannya juga sama tadi, untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang baru. Misalnya di sini tumbuhannya seperti tadi ya, mangga yang masam dengan mangga yang masam tapi akarnya kuat. Nah, sementara yang sini manis tapi akarnya tidak kuat. Jadi yang akarnya tidak kuat kita potong, kita ambil bagian atas. Kemudian yang akarnya kuat kita ambil yang bawahnya, yang atas kita potong, kita ganti dengan yang ini tadi ya, yang manis tadi tapi akarnya tidak kuat, kita tempel ke atasnya. Ini misalnya motongnya miring ya, miringnya harus sama ya. Ya, setelah tertempel langsung diikat saja seperti ini. Kalau dia hidup ya dia akan menunjukkan tanda-tanda bersemi ya, daun-daunnya yang tumbuh. Ini nanti kita praktekkan satu persatu berkelompok ya. Tujuan dari cangkok, stek, dan merunduk ini adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru. Nah, keunggulannya atau keuntungannya, anakannya ini bukan anakan ya, anakannya sama persis dengan induknya karena diambil dari bagian batang dari induknya langsung. Ini tidak dari buahnya. Kalau dari buahnya kan bisa misalnya dapat serbuk sari dari sana, kalau terjadi penyerbukan silang, bastar, dan lain sebagainya, sehingga buahnya rasanya macam-macam gitu ya. Nah, kalau ini misalnya dia sudah berbuah manis ya, nanti anakannya ya berbuah manis lagi karena tidak melalui penyerbukan, langsung diambil dari batangnya, dan keuntungannya lagi cepat berbuah. Keuntungannya lagi selain itu ya, misalnya ada tumbuhan yang susah berbunga atau susah dikembangbiakkan dengan bijinya, susah dibiakkan benihnya, maka untuk mengendalikan kualitas
tumbuhan asli yang dihasilkan bisa menggunakan cara mencangkok. Ya, misalnya seperti tumbuhan anggrek. Kalau kita mau tunggu bijinya biasanya kan lama, dan kalau dibiarkan biasanya agak susah. Jadi bisa di stek atau di runduk ya. Lanjutnya, tujuan okulasi dan menyambung. Kalau cangkok, stek, merunduk tadi menghasilkan tumbuhan baru yang sama persis dengan induknya. Kalau okulasi dan menyambung, tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Jadi okulasi dan menyambung menghasilkan sifat baru. Contohnya seperti tadi, perpaduan antara mangga yang berakar kuat tetapi asam, rasanya asam buahnya, dengan bukan jeruk ini mangga ya, kalian tutup saja, ini kalian ganti mangga yang berakar lemah tetapi berbuah manis. Jadi dipadukan, yang akarnya kuat tetapi buahnya asam, diokulasi, diambil tunas dari yang berbuah manis, ditempel ke yang akarnya kuat tapi buahnya asam. Hasilnya akan menghasilkan mangga yang buahnya manis tetapi akarnya kuat. Jadi ada jenis baru